kayak kurang lancar ya di Minangnya. Jadi kayak adalah sedikit aku dekat sama anak-anak Minang yang langsung di sini, kayak ngajarin aku gimana sih bahasa Minang tuh yang gimana. Tapi mereka juga yang welcome, terus juga di sini orang-orangnya enak, ramah, suka, asik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bakti Unan 2024. Sebelumnya perkenalkan nih teman-teman, nama aku Ari. Aku Vivi. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang nih sama salah satu mahasiswa dari salah satu fakultas di Universitas Andalas. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber nih dari Fakultas Hukum. Sebelumnya boleh kenalan dulu nih dari narasumber kita. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Abdul Hamid, bisa dipanggil Hamid, dari Angkatan 23 Fakultas Hukum Universitas Andalas. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Weekend April Amanda, biasa dipanggil dengan Weekend. Aku dari Angkatan 22 Universitas Andalas, jurusan Ilmu Hukum. Nah, Hamid dan Weekend ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti kita, aku mau nanya nih, bagaimana kabar kalian hari ini? Atau soal gimana sih kalian di selama semester genap sekarang ini? Sejauh ini masih aman ya kalau aku. Ya, sejauh ini juga masih aman, sangat-sangat asik sih Bang, seru-seru. Masih sibuk nggak atau gimana gitu? Mungkin buat kali ini aku kesibukannya di organisasi sama kepanitiaan ya. Kalau Hamid? Kalau aku juga sibuk di organisasi kepanitiaan juga. Nah, ngomong-ngomong kita soal Fakultas Hukum. Fakultas Hukum tuh mencakup apa aja sih? Kalau secara general ya, kalau Fakultas Hukum itu kita di mana satu jurusan yang mana kita mengenal sistem hukum yang ada, baik itu hukum dasar ataupun hukum internasional, dan ini dibahas secara dengan ruang lingkup yang luas. Ya mungkin aku dikit nambah ya Bang terkait Fakultas Hukum. Jadi kita belajar di Fakultas Hukum itu secara umumnya itu terbagi menjadi hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, HTN dan HAN gitu sih Bang. Banyak ya. Iya banyak. Mungkin aku juga mau tanya nih sama Weekend dan Hamid, jalur apa sih bisa lolos dari Fakultas Hukum ini? Kalau Hamid itu jalur SNBT Kak. Oh, jalur SNBT. Kalau Weekend? Kalau aku dari jalur SNMPTN. Oh, oke. Nah, kan Hamid dari jalur SNBT kan, ke Weekend dari SBMPTN. Nah, itu hukum ini pilihan keberapanya sih? Kalau Hamid hukum ini pilihan pertama. Kalau aku sendiri itu dari pilihan pertama juga, dan aku nggak ada mengisi di pilihan kedua sih, Abang. Oke. Aku juga mau tanya nih sama Hamid maupun ke Weekend, apa sih alasan dari kalian untuk memilih kuliah dengan jurusan hukum ini? Hamid dulu ya. Oke, boleh. Oke, kalau Hamid sendiri ya memang dari SMA itu ya udah tertarik juga sama jurusan hukum. Ditambah lagi ada dukungan dan saran dari guru-guru BK di SMA yang bilang kalau Hamid, kamu cocoknya itu jadi pengacara katanya. Terus cocoknya itu masuk jurusan hukum aja gitu. Makanya dari adanya dukungan juga dan juga motivasi dari keluarga, akhirnya yakinkan diri untuk masuk hukum. Oke, kalau aku sendiri mungkin itu udah kayak tertarik banget ya, kayak di bidang pekerjaannya. Ngerasa kalau kita kerja di bidang hukum tuh kayak wah keren banget gitu lah. Terus juga selain kita bisa berkecimpung langsung di dunia hukum, di hukum itu juga kita bisa pekerjaannya tuh luas. Jadi nggak harus di hukum aja, tapi di bidang corporate pun bisa gitu. Makanya aku pengen banget mencoba masuk di hukum. Berarti hukum itu emang mempunyai lapangan kerja yang luas ya? Iya, jadi kan di hukum tuh juga ada istilah namanya ubi societas ibius, yang mana artinya itu di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Ada hukum. Kata-katanya keras sekali. Nah, Hamid dan Weekend ini kan sama-sama jalur tes ya? Enggak, kalau Bukan, aku jalur kalau- undangan. Kalau Hamid baru jalur tes. Kalau Hamid kan jalur tes. Untuk jalur tes atau UTBK itu berapa sih rata-rata untuk masuk ke Fakultas Hukum? Kalau rata-ratanya sih
kemarin itu Amit ngelihatnya informasi ya Bang. Itu katanya 600-an lah, 600 ke atas. Terus kalau yang pastinya mungkin belum tahu gitu. Kalau weekend nih, kan weekend jalur undangan tuh. Kalau jalur undangan tuh kan melalui rapor. Berapa sih rata-rata rapor tuh buat bisa masuk ke Fakultas Hukum Universitas Andalas? Kalau aku sendiri itu kurang lebih itu 90-an ya rata-ratanya, dan aku masukin sertifikat juga ke yang aku masukin di finalisasinya gitu. Oke, ini aku mau nanya nih sama Hamid, apa saja sih persiapan dari kamu untuk bisa atau untuk lolos dan masuk Fakultas Hukum ini? Untuk persiapannya waktu itu ya, ini mungkin sedikit cerita ya. Jadi waktu itu masih SMA ya, itu Amit emang udah targetin buat UTBK. Jadi udah yakin aja gitu karena ngelihat nilai ya realistis aja itu nilai kayak nggak eligible, jadinya Amit emang targetin UTBK. Dan untuk persiapan UTBK sendiri Amit itu 1 bulan. Tapi 1 bulan itu Amit full belajar. Jadi misalnya dalam 1 minggu itu ada 5 kali tryout dan juga ada evaluasi pribadi mengenai nilai tryoutnya. Jadi emang dipadatinnya sih belajarnya gitu untuk persiapan UTBK-nya, dan alhamdulillah mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Nah, pertanyaan tadi kan dari Hamid nih. Buat dari weekend itu, aku mau nanya nih soal bagaimana sih weekend tuh dari hal dari sebelum kuliah tuh beradaptasi dengan hal-hal yang ada di kampus. Mungkin ya kalau beradaptasi di kampus itu aku sangat beradaptasi di komunikasi. Mungkin komunikasi aku kemarin kan kayak kurang lancar ya di Minangnya, jadi kayak adalah sedikit aku dekat sama anak-anak Minang yang langsung di sini, kayak ngajarin aku gimana sih bahasa Minang tuh yang gimana, tapi mereka juga yang welcome. Terus juga di sini orang-orangnya enak, ramah, suka, asik. Emang orang Padang tuh emang orang ramah. Iya, ramah banget. Aku juga mau nanya nih sama Hamid maupun Weekend, apa saja sih perbedaan dari transisi SMA menjadi masa perkuliahan pada saat ini? Apa yang kalian rasakan? Kalau Amit ya, yang paling terasa itu ya ini KRS. Kalau sebelumnya kan waktu di SMA itu jadwal pelajaran itu udah ditentuin gitu dari sekolahnya. Kalau sekarang kita waktu kuliah ini bisa nentuin jadwal sendiri. Nah, itu sih yang bikin ngerasa sesuatu yang baru gitu antara perbedaan antara SMA sama waktu kuliah gitu. Oke. Mungkin kalau masalah transisi kurang lebih juga sama kayak Hamid tentang KRS, tapi aku sedikit menambahkan transisi yang dimana pas SMA itu kan aku kan 2 tahunnya di COVID toh, jadi kayak ngerasa cuman daring, online ya, Google Classroom yang kayak gitu aja, nggak ada yang namanya euforia SMA tuh yang kayak gimana sih yang kayak dibilang orang-orang. Tapi pada saat aku di kampus itu ngerasa emang seasik itu buat ngerantau. Kita juga ketemu sama orang-orang baru, terus juga aku ngerasa ya beda aja sih. Karena kan kalau misalnya kuliahan itu kita offline semua ya gitu sih mungkin. Lebih kerasa bagaimana bebasnya kita dalam menentukan hak dan kewajiban kita. Okay. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih sama Hamid nih. Bagaimana sih pendapat Hamid tentang Bakti Unan kemarin yang 2023? Kalau pendapat Hamid mengenai Bakti Unan 2023 kemarin, satu kata sih, seru gitu. Dan juga gimana ya, kalau menurut Hamid, kalau kita jadi mahasiswa Unan itu nggak sah rasanya kalau belum ikut Bakti gitu. Karena saya banget kalau ikut Bakti. Dimana waktu itu Hamid ngerasain kalau misalnya nih, seandainya Hamid ikut Bakti waktu itu, pasti Hamid sampai sekarang ini masih ngerasa canggung gitu untuk menerima masa perkuliahan gitu, yang mana emang berbeda jauh sama waktu SMA. Dan juga waktu Bakti itu emang kating-kating yang atau panitia baktinya juga ramah-ramah dan juga ngebantu banget itu untuk ngejawab pertanyaan kita gitu. Bakti ini emang bikin kita memperkenalkan soal kampus ya, Iya. isinya. Nah,
Oke, untuk weekend atau Hamid aku juga mau nanya nih, kan kalian udah mengikuti bakti nih. Lalu apa saja sih hal yang berkesan bagi kalian terhadap bakti yang kalian lalui tersebut? Kalau hal-hal yang berkesan ada banyak sih, tapi sedikitnya itu waktu itu ada yang pertama itu Hamid pernah ditunjuk ya waktu itu jadi pembawa bendera untuk pembukaan gitu, dan itu suatu kebanggaan sendiri gitu. Jadi salah satu mahasiswa yang terpilih untuk jadi pembawa bendera pada saat itu. Terus juga waktu jam istirahatnya ini kan kami dibagi per kelompok tuh. Ntar tiap kelompok itu diminta bawa kardus gitu. Isi kardus itu ada nasi sama minum, ya kan. Ntar kami sekelompok itu bakal jalan mencari tempat duduk lah. Pokoknya jauh dari audit waktu itu ya, tempat kami baktinya. Terus ntar kami sambil yel-yel gitu di jalan gitu. Itu asik gitu. Jadi momen kebersamaan. Iya, momen kebersamaannya sama teman-teman baru. Oke, untuk weekend? Kalau aku sendiri mungkin yang berkesan itu pas megang mozaik pagi-pagi itu kayak wow banget, apalagi after movie-nya kayak Hasilnya keren ya. keren banget, itu keren banget. Terus juga pas pada saat kita kumpul sama teman-teman kelompok kayak di kafe, terus kan sama abang-abang mentor yang udah unia, itu kayak emang seberkesan itu menurut aku gitu. Gitu sih. Nah, aku mau nanya nih sama Weekend, bagaimana sih rasanya berkuliah di Universitas Andalas ini, dan apa sih hal yang istimewa dari perjalanan yang telah dijalani itu? Mungkin ya kalau misalnya dari aku sendiri gimana aku kuliah di Universitas Andalas, itu aku ngerasa kayak banyak hal yang aku dapetin, terutama aku anak rantauan, jadi ngerasa aku banyak hal dapat belajar dari mandiri, kemana-mana aku tuh bisa sendiri gitu. Aku bisa ngerasain yang biasanya kan kayak dibantuin sama abang atau orang tua aku, kayak ditemenin, tapi kalau sekarang tuh aku benar-benar bisa mandiri gitu. Terus kalau misalnya masalah keistimewaan, itu aku kemarin terakhir aku ikut kepanitiaan di Merah Mengabdi, yang dimana di Fakultas Hukum itu kita sebagai volunteer. Nah, sebagai volunteer kita mengabdi ke masyarakat selama 10 hari. Jadi tuh kayak semi KKN gitu. Nah, di sana aku ngerasa suatu pengalaman hal yang berharga banget bagi aku, karena aku banyak mendapatkan hal yang kita harus mengartikan apa sih hidup itu, apa sih kita harus bersyukur gitu. Banyak orang-orang yang di sana pengen yang namanya kuliah, pengen yang namanya belajar, tapi terhalang dengan namanya suatu ekonomi. Jadi kita harus banyak bersyukur gitu. Itu sangat istimewa bagi aku gitu sih. Oke, aku mau nanya, sebagai anak perantauan tentu ada sih perbedaan antara kota asal maupun kota di mana kampus itu Padang. Lalu bagaimana sih rasanya kita berkuliah di kota yang berbeda dengan kota asal kita? Oke, mungkin aku kasih tahu dulu kali ya aku berasal dari mana. Aku berasal dari Palembang, yang dimana Palembang itu nggak ada yang namanya wisata alam. Jadi di sana full yang namanya kota. Jadi pas aku datang di sini, aku ngerasa kayak wow, bagus banget, Sumbar sebagus itu ya. Kemarin aku ke Painan, terus juga ke Solok, terus ke Lomba Anai, kayak bagus. Itu sih yang benar-benar perbedaan yang signifikan gitu. Nah, kali ini aku mau nanya nih sama Hamid nih. Sekarang nih Hamid kan semester 2 nih. Selama semester 2 nih apa saja mata kuliahnya, dan apa sih rasanya yang benar-benar berkesan mata kuliah tersebut? Kalau sekarang ya lagi belajar hukum perdata, hukum pidana, hukum internasional dan sebagainya itu ya. Dan yang paling berkesan itu sebenarnya semuanya berkesan sih, karena di semester 2 ini kayak lebih mengenal lebih rinci lagi apa saja pembagian-pembagian yang ada di hukum ini gitu. Dan juga belajar di hukum itu gimana ya, santai tapi ya gak boleh santai-santai juga gitu, karena kalau kita santai kali juga bakal ketinggalan juga kan. Tapi emang kalau kita ikuti dengan baik gitu pelajaran yang ada di hukum ini,
itu benar-benar kayak apa ya, memberikan value sendiri gitu untuk kita. Seakan-akan kalau kita tuh belajar dengan sungguh-sungguh ya, emang ada apa ya, ada merasakan perkembangan juga untuk diri kita sendiri gitu nantinya. Gitu sih. Intinya dalam selama berkuliah ini nggak boleh malas ya. Iya. Nah, Oke, terkait dengan perkuliahan pasti ada dong kendala atau tantangan yang dihadapi. Lalu menurut Hamid maupun Weekend nih, bagaimana sih cara menghadapi kendala atau tantangan tersebut? Untuk Hamid sendiri ya, kendala yang Hamid rasain waktu masih jadi maba ya, waktu masih jadi maba banget nih, itu waktu itu Hamid masih bingung nih lokasi-lokasi kelas waktu itu, karena emang kalau di SMA kan kita kelasnya kan dikit itu, gedungnya juga nggak terlalu besar juga. Tapi kalau waktu udah kuliah ini, waktu itu kelasnya itu ada banyak, terus gedungnya juga besar kan, juga luas. Jadi masih bingung nih, ada F1 titik sekian, F2 titik sekian. Nah, di sana itu cara Hamid mengatasi kendalanya itu banyak-banyak bertanya aja gitu sama orang-orang yang ada di sekitaran kampus, atau juga sama teman-teman sefakultas gitu. Ya intinya jangan mau bertanya aja sih, apalagi jadi anak hukum itu harus berani untuk ya ngomong gitu. Kalau aku sendiri ya mungkin kurang lebih juga sama kayak Hamid, itu kendalanya cuma ada di lokasi. Yang dimana kan sedikit aku menambahkan, kalau misalnya di Fakultas Hukum itu kita belajarnya ada di 3 gedung ya. Yang pertama itu ada di gedung F, terakhir sama fakultas. Jadi awal-awal itu aku pernah dapet kelas di GB2D. Itu aku benar-benar yang kayak, wah GB2D ini di mana sih sebenarnya? Karena kan nggak tahu tuh itu di gedung F atau Tahir atau di fakultas. Cuman aku nanya sama Kating, dan disitu dijelaskan. Emang bener kata Hamid, jangan malu bertanya gitu sih. intinya teman-teman jangan malu bertanya. Nah, buat kalian berdua nih, ada nggak sebelum kita akhiri nih, ada nggak closing statementnya buat podcast kali ini? Oke, gimana Kak? Kamu dulu aja gak sih? Sama aja. Oke, sama-sama Ya. aja. Ya, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah mantengin dari awal sampai akhir ya. Terus jangan lupa kami tunggu di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum, karena belajar di hukum itu sangat-sangat seru dan asik gitu. Ya, ntar bisa ketemu kami berdua di hukum, mana tahu kan ya. Terus ya intinya itu sih. Kita tunggu Hukum. di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Oke. Emang nggak mau ketemu kaki-kaki yang baik-baik seperti ini? Iya. Hehehe. Nah, kali ini untuk penutup, saya ucapkan terima kasih kepada Hamid dan Weekend telah datang di podcast kali ini, dan teman-teman, semoga jawaban-jawaban yang telah diberikan Hamid dan Weekend tadi bisa menjawab pertanyaan kalian, terutama bagi anak yang memilih Fakultas Hukum. Sekian podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa nonton video kita lainnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.